bersyukur ya kita ada di bulan yang terakhir di tahun ini. Kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa memasuki tahun yang baru 2026. Bahkan banyak yang tidak sampai di bulan ini, saudara. Kita melihat ya kemarin bagaimana bencana yang datang menimpa mereka. Kalau kita lihat video-video air bah itu datang, ya air dari atas itu longsor dan banjir bandang. Orang tidak tahu, mereka lagi tidur, mereka lagi tidak ngapa-ngapain di rumah tanpa persiapan. Tiba-tiba semuanya habis begitu saja. Bahkan sangat memedihkan hati ketika saya melihat video-video yang beredar. Ada bapak yang terus menggali tanah sambil panggil-panggil nama anaknya yang hilang. Ada ibu yang gali tanah untuk panggil nama anaknya yang tidak diketemukan. Hampir 1.000 korban jiwa, saudara. Ya, ini terjadi kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Bagaimana kita menyikapi Natal ini adalah sebuah peristiwa di mana kasih karunia Tuhan itu datang ke dalam dunia. Kita menerima karya keselamatan. Bagaimana kita menyikapi itu semua, saudara. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang pertama. Mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristus yang menyatakannya. Bapak Ibu, barang siapa yang percaya hari ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya, semua percaya. Kalau enggak, saudara pulang saja. Ya, berarti salah tempat kau. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus Tuhan harus datang ke dalam dunia dan datang sebagai manusia? Kira-kira kalau hari ini ada yang bertanya kepada saudara, tolong jelaskan kenapa Tuhan menjadi manusia dan harus datang ke dalam dunia. Siapa yang bisa jawab? Hello? Nanti dapat sepeda listrik loh. Dari Pak Sem. Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang Kristen dari kecil? Waktu lahir udah ceprot teriaknya haleluya. Semua banyak yang Kristen dari kecil? Ya. Siapa yang sudah jadi Kristen di atas 20 tahun? Enggak ada. Ini semua petobat baru ya. Saudara, bayangkan loh, saudara yang duduk di gereja, yang menjadi Kristen puluhan tahun, saudara bahkan gak bisa jawab loh kalau orang tanya begitu. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia dan mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Nanti kalau ada yang tanya, saudara bilang, nanti saya kasih nomor HP-nya Bu Debbie ya. Nanti biar dia yang jawab. Alkitab berkata kita ini harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu. Saya sedih kalau lihat orang Kristen begini loh. Saya ini dulu bukan Kristen. Saya mengenal Yesus dari tahun 95. Saya mulai baca Alkitab.
Waktu saya mulai baca Alkitab, firman Tuhan mulai terbuka. Saya mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan saya, kata firman Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak merdeka? Karena kau nggak pernah membaca firman Tuhan. Satu-satunya alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan menjadi manusia. Dulu saya pernah di Jakarta pelayanan naik Grab, sopir Grabnya bukan orang Kristen. Lalu dia tanya sama saya gini, Bu, orang Kristen itu Tuhannya manusia. Kenapa? Ya, orang Kristen percaya sama Tuhan yang menjadi manusia. Masa Tuhan jadi manusia? Saya tanya balik sama dia, Bapak percaya nggak Tuhan Maha Kuasa? Percaya. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi api? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi air? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi apa saja? Bisa. Karena Dia Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak Tuhan bisa menjadi manusia? Jawabannya bisa. Saya bilang tuh Bapak barusan jawab bisa. Sekarang kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Jawabannya tadi ayat yang ke-18. Kita baca ulang saudara, ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang apa? Yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Kenapa Tuhan harus datang menjadi manusia? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Bahkan kalau lihat Tuhan, mati saudara. Kenapa dari dulu Allah melarang bangsa Israel membuat patung dalam bentuk apapun? Bahkan itu masuk di 10 hukum. Ya, jangan ada padamu Allah lain yang menyerupai apapun. Bangsa Israel karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau mereka ketemu buatan yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Mereka ketemu gunung batu yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Bahkan ingat ketika Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, lalu Tuhan membunuh mereka dengan mengirimkan ular-ular tedung di padang gurun. Dan ketika ular tedung datang, mereka semua dipatok ular, bahkan yang dipatok itu semuanya mati. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan kepada Musa, Musa, tolong doakan kami di hadapan Tuhan, kami minta ampun karena kami sudah melawan Tuhan dan kami melawan Musa sebagai hamba Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangsa ini minta ampun, Tuhan ambil kembali ular-ular ini supaya mereka tidak mati semua. Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tembaga, lalu kau buat bentuk ular, lalu ikat di satu tongkat besi dan taruh itu. Siapapun yang digigit ular, mereka harus melihat kepada tongkat besi itu supaya dia tidak mati. Kenapa Tuhan tidak mengambil semua ular itu? Seperti permintaan mereka. Ambil semua ular-ular ini Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, bikin ular tembaga, taruh di tiang. Siapapun yang dipatok ular, suruh dia lihat ke tiang itu. Kalau dia lihat, dia taat, dia tidak mati. Tapi kalau dia nggak taat, dia mati. Tuhan sengaja nggak ambil ular-ularnya, karena Tuhan udah tahu akal-akalannya mereka. Kalau ularnya diambil, nggak ada yang patok, udah mereka kurang ajar lagi tuh, berdosa lagi. Ketika akhirnya Musa membuat tiang tembaga itu, dan siapapun yang digigit ular dia melihat ke situ, dia nggak mati. Kalau kita yang saudara pernah pergi ke Israel, terutama kita masuk pertama kali di Jordania, kita berkunjung ke Gunung Nebo atau Gunung Musa. Di situ ada monumen ular tembaga. Banyak peserta yang bertanya sama saya, Bu Debbie, ini asli dari zaman Musa? Enggak. Yang asli sudah dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika tongkat itu ada, bangsa Israel mulai menyembah kepada tongkat
itu menjadi berhala. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak pernah melihat Tuhan. Mereka nggak tahu Tuhan itu siapa. Mereka tidak mengenal Tuhan itu siapa. Inilah alasan kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia untuk mengenalkan dirinya. Dan selama Yesus ada di dunia, dia mengajarkan petunjuk jalan kebenaran, supaya manusia yang taat hidupnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua gak ada yang pernah lihat Tuhan, tapi Kristus Yesus membawa rupa Tuhan itu bagi manusia. Kita bersyukur sekarang kita kalau berdoa tinggal tutup mata, bayangkan wajah Tuhan. Ada satu orang pemabuk, saudara, Kristen, tiap hari mabuk. Satu kali pendetanya bilang, kamu tuh bertobat, datang sama Tuhan, pergi ke gereja. Lalu dari tengah kemabukannya dia bilang, kalau Tuhan Yesus menampakkan diri sama saya, baru saya percaya dia itu Tuhan. Satu kali dia mabuk pulang ke rumah, tiba-tiba di kamarnya ada asap putih. Ada kakek-kakek tua muncul. Dia tanya, Tuhan, kaukah itu? Kakek itu bilang, aku anggur cap orang tua. Kau itu lagi mabuk, tapi berharap ketemu Tuhan. Orang tiap hari mabuk, ya yang datang pasti anggur cap orang tua. Susah kalau kita nih nggak kenal Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Yesus datang menyatakan dirinya. Bahkan bukan cuma itu dikatakan di sana. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Bukan cuma satu kasih karunia yang menyelamatkan kita, tetapi dalam hidup kita ini setiap hari kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara? Sesuatu yang kita dapatkan bukan karena kekuatan kita, karena ketidakmampuan kita, dan Tuhan berikan itu kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Bahkan kita hidup hari ini itu karena kasih karunia. Seringkali kita lupa bersyukur. Padahal kita sudah lihat begitu banyak orang tidak mendapat kesempatan memasuki akhir tahun ini. Kita nggak tahu, mungkin ini Natal terakhir kita. Mari kita siap-siapkan diri. Mari kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kita baca Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-14, saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-14 mulai. Kita lihat sama-sama, baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah apa? Imam yang yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ayat ini berkata kita punya imam besar agung yang namanya Yesus Kristus. Apa itu imam besar? Imam besar itu dulu tugasnya setahun sekali dia masuk ke dalam bait suci, ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan darah korban pengampunan dosa bagi umat. Kalau imamnya kudus, pengampunannya diterima. Tapi kalau imamnya tidak kudus, maka matilah dia. Dan tidak ada pengampunan dosa bagi umat manusia. Yesus Kristus bukan hanya menjadi korban darah persembahan, dia juga menjadi imam besar bagi kita.
Karena itu kita nggak perlu lagi pakai perantara untuk ketemu Tuhan. Saya tadi di parkiran ada jemaat yang datang ketemu saya. Bu Debi, ya ampun Ibu. Kenapa Bu? Ibu doakan saya dong, saya ini punya banyak masalah. Saya bilang, Bu, maaf, bukan saya tidak mau mendoakan Ibu. Kalau saya mau basa-basi, bisa 1 menit saya doakan Ibu. Tapi basa-basi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Ibu ini, semua masalah persoalannya Tuhan menjadi jawaban. Dalam nama Yesus, amin. Tapi apakah doa seperti itu didengar Tuhan? Saya bilang sama ibu itu, jadilah Kristen yang benar. Doa yang didengar Tuhan tuh doa yang lahir dari hati yang hancur. Kalau ini mah kita cuma pencitraan saya, Bu. Hati saya tidak hancur berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu masuk kamar. Ibu duduk di tempat tidur ibu datang sama Tuhan, ibu berdoa. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Berhenti saudara. Ya, kadang saya ketemu orang di bandara, udah lari-lari mau cepet-cepet. Bu, doain bu. Ngapain? Ya, saya bilang saya nggak mau berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu doa sendiri di kamar. Kalau mau foto, ayo 1 detik. Foto aja, enggak usah doa. Jangan jadi Kristen yang tidak mengerti kebenaran saudara. Yesus adalah imam agung kita. Dan ayat ini berkata dia bukan hanya imam agung yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apapun pergumulan yang kau alami hari ini, Tuhan tahu dan dia rasa. Makanya saya bilang kalau kita ini cuma dihina orang, cuma difitnah, ndak usah terlalu alay lebay. Amin. Kalau engkau cuma difitnah, direndahkan, dibully sama orang, nggak usah kau pikir dan kau merasa masalahmu itu sudah paling besar. Hello, please deh. Bertobat. Kalau engkau cuma difitnah sama mertuamu, lalu engkau merasa sakit hati, tersakiti, ya. Anak-anak muda zaman sekarang kalau kau cuma difitnah sama teman kerjamu, jangan kau merasa masalahmu paling besar. Saya nih ketika menghadapi pencobaan, saya malu mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa masalahku besar? Kata malaikat, pret. Hello, masalahmu itu ndak ada apa-apanya. Yesus dia itu bukan cuma difitnah. Dia dihukum, dia dipukul, dia dicambuk. Kalau dicambuk begini saudara, cambukannya itu ada mata durinya, dagingnya tercabik. Bukan cuma itu, dia mukanya diludahi. Antara kita di sini adakah kita yang pernah mukanya diludahi? Saudara ada yang diludahi di sini? Belum ada kan? Makanya kalau engkau cuma difitnah, cuma diomongin sama mertuamu, cuma diomongin sama iparmu, nggak usah tersinggung. Orang Kristen itu masalahnya cuma di sini-sini tok, makanya imannya nggak maju-maju. Cuma tersinggung sama mertua, tersinggung sama ipar adalah maut, mertua adalah maut, semua maut kau bilang. Itu artinya kau syaitan. Bertobat. Yesus itu mengalami penderitaan. Makanya saya bilang saya malu saudara. Sekalipun saya sudah diusir dari rumah, nggak ada makanan apa-apa, saya malu untuk berkata, Tuhan kenapa masalahku berat, pret. Yesus menjadi manusia, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia difitnah, dianiaya, dipenjara, diperlakukan tidak enak. Dia nggak protes, dia nggak berbuat dosa. Lalu siapa kita? Sehingga kita protes ketika orang menyakiti kita, ketika orang berbuat yang tidak enak sama kita, ngapain kita protes? Tuhan pernah merasakan.
Dan ayat ini berkata begini, ayat 16, sebab itu ini yang harus kita lakukan saudara. Ketika engkau mengalami penderitaan yang berat, ketika engkau mengalami pergumulan yang berat, ketika engkau bergumul dengan dosa yang rasanya begitu berat dan engkau tidak mampu mengatasinya, ayat ini bilang, ayat 16, sebab itu marilah kita apa? Menghampiri, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia itu sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami kasih karunia itu. Kenapa? Engkau tidak punya cukup keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Waktu engkau ingin keluar dari dosa, saudara. Saya nggak tahu hari ini di antara kita, saudara. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku tidak mampu mengampuni. Hari-hari ini persoalan dalam kehidupan kita ini, aduh, cuma gara-gara masalah kepahitan banyak loh orang cerai. Banyak orang cerai. Karena itu saya bilang kita perlu kasih karunia untuk menjalani hidup. Supaya engkau mampu mengampuni suamimu, sekalipun dia itu kasar, dia itu jahat. Minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Amin, saudara. Kenapa kita perlu kasih karunia? Supaya kita diberi kemampuan untuk menjalani setiap proses hidup kita. Dan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan. Sampai kita ketemu waktu Tuhan untuk mengalami pertolongan kita pada waktunya. Kita butuh kasih karunia. Banyak orang datang sama saya, Bu, saya ini dengar khotbah ibu, saya ini homo, Bu. Saya tidak bisa keluar dari dosa ini. Bisa, asal kau mau dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan gak pernah ciptakan homo. Jangan kau bilang, memang saya diciptakan sudah begini, tulang lunak, Bu. Tidak ada tulang lunak, saudara. Tuhan diciptakan baik, gak ada boti-boti, tidak ada. Ini saya dengar ada gereja yang sudah mulai di Indonesia loh. Ada gereja yang mau memberkati orang yang sesama jenis. Saya bingung loh kalau ada manusia begini. Maaf, saya tidak pernah lihat ada kucing jantan itu naksir kucing jantan. Saudara pernah lihat kucing jantan, terus meong. Kucing anjing itu tahu dia jantan nikahnya sama betina. Kenapa ada manusia yang tidak tahu? Laki mau nikah sama cowok. Ini kan bingung, saudara. Jangan bilang tidak mungkin. Waktu kau mau datang dengan penuh keberanian, tidak usah kau dengarkan omongan orang. Urusanmu dengan Tuhan, datang hampiri kasih karunia itu. Dan bilang, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat sampai engkau mendapatkan rahmat Tuhan. Waktu kau dapat rahmat dari Tuhan, apa yang mustahil, saudara? Gak ada. Mungkin engkau berkata, aku sedang ada dalam persoalan rumah tangga, Bu, suamiku gak bertobat. Hampiri tahta kasih karunia. Mungkin saya pernah ketemu dengan seorang wanita, dia bilang, Bu, saya ini peliharaan. Ani-ani no simpanan, bertobat kau. Podoa itu. Peliharaan saya ini, Bu. Saya bilang yang saya tahu dipelihara itu kucing atau anjing. Karena itu yang ada makanannya, dog food sama cat food lah. Kalau perempuan makanannya apa? Tapi dia bilang gini, tapi Bu, ya saya tahu, saya dengerin khotbah Ibu. Saya rasanya ketampar-tampar dengar khotbah Ibu. Saya bilang kalau tidak tertampar saya tendang kau. Kebangetan ya. Saya ini mau, Bu, bertobat, tapi begini, Bu, saya itu terpaksa jadi begini. Karena saya setiap bulan itu dikasih duit sama Om Bambang, Om Agus, Om Tony, Om Joko. Ya. Maaf kalau ada kesamaan nama. Karena ini hanya rekayasa.
Ibu tahu kalau saya dapat uang dari Om, saya ini menopang ekonomi keluarga saya. Saya bangun rumah mama saya di kampung. Saya kuliahin kakak saya. Itu semua uang dari Om. Saya bilang jangan kau pakai alasan kemanusiaan apapun untuk engkau menghalalkan dosa. Itu artinya engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati hidupmu kalau kau mau hidup benar. Enggak ada alasan untuk kompromi dengan dosa. Tuhan, aku tidak mampu. Hampiri tahta kasih karunia itu. Sampai engkau mendapat rahmat Tuhan. Rahmat itu akan memampukan kita menjalani proses hidup. Sampai waktu pertolonganmu itu datang dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia. Saya pernah, saudara, saya kepahitan sama seseorang. Tuhan bilang ampuni dia. Saya bilang tidak bisa Tuhan. Ampuni, tidak bisa, orang ini jahat. Dia fitnah suami saya curi keyboard di gereja. Dia fitnah kami sampai akhirnya pelayanan saya semua di cancel. Dia telepon gereja-gereja, dia jeleki nama saya dan suami. Pelayanan kami semua di cancel. Sampai kami nggak bisa bayar rumah, dikejar debt collector karena perbuatan satu orang ini. Tuhan bilang ampuni, aku bilang tidak bisa. Kalau kau suruh aku ampuni orang lain, orang yang tidak mengenal kebenaran, itu lebih mudah Tuhan daripada orang ini yang mengaku mengenal kebenaran, tapi dia dengan sengaja melakukan hal yang tidak kami perbuat dan itu disebarkan. Saya tidak bisa Tuhan mengampuni. Tapi Tuhan bilang kamu lepaskan pengampunan. Karena kalau kamu lepaskan pengampunan, ada berkat yang menanti kamu. Aku tidak bisa berkati kamu kalau kamu tidak taat pada firman. Apa yang saya lakukan? Saya hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan saya cuma menangis, saya bilang Tuhan berat bagi saya untuk mengampuni orang ini. Tapi karena firman-Mu berkata aku harus memberkati dan mendoakan. Aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku butuh rahmat-Mu untuk memampukanku mengampuni dia. Lalu di dalam kasih karunia Tuhan, ketika saya menemukan kasih karunia Tuhan itu, lalu rahmat Tuhan turun atas saya. Lalu saya mulai bercucuran air mata, lalu menangis dan mengucapkan nama orang itu. Tuhan, aku memberkati dia. Aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Saat itu saudara, hati saya plong. Dari situ saya mulai melihat Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Berkat Tuhan mulai mengalir dalam keluarga kami. Ketika kami mau taat, kita mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saat ini engkau mungkin takut menghadapi hidup ke depan yang seperti apa. Waktu kau takut, hampiri tahta kasih karunia itu, bilang, aku takut Tuhan, aku butuh engkau. Anak-anak muda, hampiri tahta kasih karunia itu. Dan bilang, Tuhan, aku mau belajar hidup dalam kekudusan. Tinggalkan dosa apapun yang mengikat hidupmu hari ini. Minta Tuhan beri kekuatan. Saya doakan ada satu orang wanita, dia kena kanker saudara. Dia ini pendoa syafaat. Dia tidak menikah, hidupnya itu tidak ada neko-nekonya. Dia orang yang polos, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kena kanker. Dia bertanya juga sama saya, Bu, kenapa ya saya kena kanker? Saya ini dosa apa? Karena kalau seorang ani-ani atau pelakor kena kanker ya mungkin kita ini agak-agak lega ya. Itu kan kita manusia ya, benar nggak saudara? Karena gini, syukurlah biar dia tobat gitu ya. Tapi ini pendoa. Saya juga nggak bisa kasih jawaban, saya cuma bilang, Bu, yang saya tahu, kita ini baru bisa dikatakan menang kalau kita berjuang sampai di garis akhir, jangan mundur. Karena dunia ini memang tempatnya penyakit, tempatnya masalah, tempatnya pergumulan. Kita nggak bisa bilang ketika kita hidup benar terus nggak ada masalah, nggak bisa.
Saudara, makanya saya selalu berkata begini, seringkali kita itu menganggap kematian itu sebagai kutukan. Kita lupa bahwa kadang kematian itu juga anugerah loh. Karena banyak orang di luar sana yang sekarang ini lagi minta mati, tapi tidak mati. Ketika dia sudah kesakitan dengan sakit kansernya, kadang dia telepon saya, Bu Debbie doain Bu, saya sekarang lagi kesakitan, saya sudah ditambahi morfin Bu, sampai sudah 3 kali lipat, tetap rasa sakit banget Bu, doain biar saya mati Bu. Dia udah minta mati, tapi Tuhan belum kasih dia mati. Makanya jangan kau pikir bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan. Bagi sebagian orang hari ini kematian itu anugerah, mereka sedang meminta kematian itu. Makanya kita berdoa juga supaya kita kalau mati aja gitu, nggak usah setengah mati toh. Lebih enak mati daripada setengah mati. Banyak orang nggak kuat menghadapi setengah mati ini. Lalu saya cuma bilang, Ibu, satu hal Bu, ketika Ibu sakit, biarlah mata kita tertuju pada Kristus yang dengan rela menanggung segala penderitaanmu. Dia pernah merasakan sakit dalam dagingnya. Saya bilang waktu Ibu sakit, lihat penderitaan Kristus. Dan dia mulai belajar mempraktekkan itu. Waktu dia kesakitan, dia masuk di dalam kamar, dia tutup pintu dan dia bilang, Tuhan, biar aku ikut merasakan penderitaanmu ketika engkau disiksa. Dia mulai nangis dan dia minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan dia menjalani semua proses yang dia sedang alami. Dan dia bilang sama saya, puji Tuhan Bu, waktu saya mulai belajar bersyukur dalam kesakitan saya melihat ada kelegaan yang Tuhan berikan. Bahkan sampai dia menutup mata terakhir ketika dia dipanggil Tuhan, dia mengakhiri pertandingan imannya dengan benar di mata Tuhan. Dan itu membutuhkan kasih karunia. Dan setelah kita mendapat kasih karunia Tuhan, saudara, kita diberi kekuatan. Bagaimana kita membalas kasih karunia Tuhan itu? Buka bersama 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada sekarang. Dan apa? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Rasul Paulus berkata, aku tidak mau kasih karunia yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Justru sebaliknya, karena aku telah menerima kasih karunia itu, dia bilang, aku ini bekerja lebih giat daripada mereka semua. Saudara, saya mau tanya, kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita cukup berbangga dengan hidup kita di hadapan Tuhan? Mari kita bertanya hari ini, Tuhan, apa yang bisa aku persembahkan bagimu? Aku ini sudah menerima kasih karunia keselamatan itu. Apakah engkau hanya hidup bagi dirimu sendiri dan engkau gak pernah peduli bagaimana engkau membalas kasih karunia itu? Saya percaya dalam hidupmu itu, saudara, ada sesuatu yang Tuhan taruh yang bisa engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saya bertobat dulu, saya datang ke gereja. Waktu saya bertobat, saya mulai membaca firman Tuhan. Saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, saya menemukan kebenaran. Dan Yesus berkata, ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya mulai dilepaskan dari dosa demi dosa. Satu persatu dosa Tuhan bersihkan. Kebenaran masuk, dosa dibuang. Saya bilang, Tuhan, saya mau membalas kasih karunia Tuhan. Saya datang ke gereja, saudara. Saya bilang di gereja, saya mau melayani Tuhan. Mereka tanya, mau melayani apa? Saya mau menjadi pendoa.
Pelayanan pertama saya dulu adalah sebagai pendoa syafaat. Kalau ibadah berlangsung 2 jam, saya berdoa di belakang mimbar 2 jam. Mendukung ibadah, mendukung pengkhotbah 2 jam, tidak berhenti doa. Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah bermimpi jadi pendeta. Saya nggak pernah kepikir jadi hamba Tuhan. Bahkan tidak ada dalam benak saya dibilang jadi pendeta terkenal, tuh nggak pernah saya pikir. Tapi kalau saya bisa ada hari ini sebagaimana saya ada, kata Rasul Paulus, kata saya Debbie Basir, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak usah engkau merekayasa dirimu, saya harus jadi pengusaha sukses, saya harus jadi begini. Apa yang perlu engkau lakukan sekarang? Bilang sama Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk membalas engkau Tuhan? Balas cinta kasih Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bilang, malah aku semakin giat, lebih giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hidup bagi dirimu sendiri, saudara. Supaya ketika kita mati satu saat nanti, ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Bahwa aku telah mengambil bagian di dalam kasih karunia itu selama aku ada di dalam dunia. Dan apa itu? Tanya sama Tuhan hari ini. Apa yang bisa aku perbuat bagimu Tuhan? Nggak usah datang besok ke sini, Pak Sim, saya mau pelayanan jadi apa? Pengkhotbah. Ya, saya pernah, saudara, ada bapak-bapak yang hospitality saya di satu gereja. Di ruang pembicara dia bilang gini, Bu, saya ini sudah MTH loh. MT. Master Teologia. Terus Pak, tapi saya heran, Pak Gembala itu nggak pernah kasih saya jadwal khotbah. Dalam hati saya juga lihat orang kayak gini, nggak mungkin saya kasih kau jadwal khotbah. Terus saya bilang gini, Pak sabar, pokoknya kejar perkenanan Tuhan Pak, jangan kejar titel. Kejar perkenanan Tuhan. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan, nanti Tuhan kasih kepercayaan. Karena pengkhotbah itu juga kepercayaan dari Tuhan. Terus dia bilang gini, ya tapi kalau saya nggak dijadwalkan, bagaimana saya bisa punya jam terbang? Saya bilang kayaknya Bapak salah ambil jurusan. Bapak harusnya masuk sekolah pilot. Supaya Bapak terbang terus, tidak turun-turun. Nggak usah engkau menempatkan dirimu harus begini, harus begitu. Itu urusannya Tuhan. Lakukan bagian kita dalam kesederhanaan, ambil bagian dalam kasih karunia itu. Nggak ada orang nggak bisa berdoa. Engkau bisa jadi pendoa, engkau bisa jadi penyalur berkat, engkau bisa menjadi orang yang menopang pelayanan. Apapun yang kau punya hari ini. Ayo balas cinta kasih Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Biar kita mau berkata, Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, apakah akhir tahun ini, apakah 2025 ini menjadi tahun terakhir kami ada di dunia. Sungguh kita gak ada yang tahu loh saudara. Tidak ada satupun dari kita yang tahu hidup ini. Tapi bagian kita adalah hampiri tata kasih karunia itu. Karena bahkan kita ada hari ini, kita hidup hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Alkitab bilang cuma 70 tahun. Kalau sampai. Banyak yang tidak sampai. Biarlah kita mau berkata, Tuhan ini hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu bahkan hari ini kami hidup, kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tutup matamu di hadapan Tuhan saudara.